Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang proses perkembangan oosis matang di dalam ovarium atau oogenesis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang oogonium. Oogonium adalah membelah secara mitosis untuk membentuk sel-sel lalu memulai proses meiosis. Nah, setelah oogonium terjadilah mitosis, menghasilkan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Sesudah itu menjadi oosis primer, sel telur yang belum matang, dan terjadilah meiosis 1, yaitu oosis yang mengalami meiosis 1 akan menghasilkan dua sel yang tidak sama ukuran. Nah, setelah itu menjadi oosis sekunder dan badan polar primer. Oosis sekunder, sel telur yang dihasilkan dari pembelahan oosis primer secara asimetris pada saat perempuan pubertas, dan badan polar primer, sel haploid yang terbentuk bersamaan dengan sel telur selama oogenesis. Nah, sesudah itu terjadilah meiosis 2, pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik. Yang 4 haploid ini adalah 3 badan polar dan 1 sel telur. Nah, sel telur ootid ini sel telur yang dihasilkan dari pembelahan meiosis kedua pada oosis berkembang menjadi sel telur matang. Nah, sel telur matang ini menjadi sudah jadi sel telur atau ootid menjadi ovum. Sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh ovarium atau induk telur. Oke, saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Yang pertama saya akan menjelaskan spermatogonium memiliki 23 kromosom awal dari tahap spermatogonium. Pada tahap ini spermatogonium akan mengalami proses mitosis dengan berubah menjadi spermatosit primer. Nah, sudah spermatogonium menjadi menghasilkan yaitu proses mitosis. Sudah mitosis ini melalui spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini memiliki 23 pasang kromosom. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah menjadi spermatosit sekunder. Dan sesudah menjadi spermatosit primer, spermatosit primer ini akan menghasilkan meiosis 1. Spermatosit sekunder yaitu memiliki 23 kromosom. Pada tahap ini kromosom tidak berpasangan karena sudah mengalami pembelahan meiosis 1. Nah, sudah pembelahan meiosis 1 akan terjadi meiosis 2, yaitu menghasilkan spermatid. 23 kromosom nanti akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada indung telur. Nah, udah menjadi spermatid akan bertemu dengan spermatozoa memiliki 23 kromosom. Kemudian sperma akan menuju tempat melalui testis dan sperma akan keluar pada kondisi epididymis. Sperma terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, bagian ekor. Nah, bagian kepala mengandung kromatin yang merupakan bahan DNA yang membunuh kromosom. Bagian tengah sebagai penghubung kedua ujung sel sperma dan menyediakan energi sehingga sel sperma dapat bergerak. Bagian ekor sebagai membuat gerakan. Ekor ini akan mendorong sperma ke depan menuju sel telur untuk proses pembuahan. Nah, sudah menjadi 3 bagian. Ada bagian-bagian terkecil dari 3 bagian tersebut dari sperma. Ada akrosom, nukleus, bagian leher, mitokondria, dan aksomen. Ovum. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang nukleus, menghasilkan RNA dan menyusun ribosom untuk sintesis protein. Yang kedua adalah plasma membran, melindungi sel telur mengatur pertukaran zat. Perivitellin space, yaitu fungsinya untuk melindungi oosit, memfasilitasi interaksi antara sperma dan sel telur. Yang keempat adalah zona pellucida, yaitu fungsinya untuk melindungi sel telur dan embrio dari kerusakan mekanik selama ovulasi dan perjalanan sepanjang saluran reproduksi wanita. Yang kelima yaitu follicle cell. Follicle cell adalah kantung cairan sel yang berisi sel telur yang belum matang, siklus menstruasi dan kesuburan. Yang ke 6 adalah corona radiata. Corona radiata fungsinya membantu sel telur menempel pada rahim setelah keluar dari ovarium. Dan selanjutnya adalah nukleus, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Yang terakhir dari bagian dari ovum adalah sitoplasma, yaitu menyimpan bahan nutrisi untuk embrio yang berkembang setelah pembuahan.
Fertilisasi di sini terlihat ya ada indung rahim dan sel telur. Indung rahim berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon. Nah, sel telur adalah sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh indung telur yang mengalami pembuahan. Nah, dari si indung rahim ini keluarlah sel telur. Nah, sel telur ini akan menjadi pembuahan. Hari pertama akan menjadi sel tunggal atau zigot, hari kedua menjadi 2 sel, hari ketiga menjadi 4 sel, hari keempat akan menjadi beberapa sel atau 16 sel. Disebut titik-titik ini adalah morula. Nah, sudah hari keempat menjadi hari kelima, hari keenam menjadi blastosis, tahap akhir perkembangan embrio. Dan sudah itu menjadi embrio implantasi, tahap awal perkembangan sel yang berasal dari proses reproduksi. Nah, di sini yang merah itu adalah rahim. Rahim adalah fungsinya untuk tempat berkembang janin setelah fertilisasi. Nah, yang beregi-regi ini, yang merah-merah ini adalah lapisan dalam rahim, tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang sitoplasma ovum. Sitoplasma ovum ada beberapa yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah granula hortikal. Granula hortikal adalah ini, yang titik-titik ini adalah granula hortikal. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang nukleus sperma. Nukleus sperma adalah fungsinya untuk menyimpan DNA dan gen. Nah, yang seperti ini, yang kotak ini, yang kuning ini pada badan basal sperma, yaitu fungsinya untuk menghubungkan ekor dan kepala sperma. Yang biru ini adalah kepala sperma. Nah, yang ketiga adalah zona pellucida, yaitu fungsinya untuk melindungi sel-sel ovum yang ada di dalamnya. Lalu membran plasma ovum, yaitu untuk mengelilingi sitoplasma ovum. Yang terakhir ada enzim dalam ahrosom. Yang ini ada titik-titik oranye ini adalah enzim dalam ahrosom.